apa nih? Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan hati senantiasa terjaga karena kesehatan itu tidak hanya untuk raga tetapi juga untuk jiwa. Nah, sudah 4 bulan, hampir 4 bulan ini gue bekerja di rumah atau bekerja dari rumah. Sejauh ini baik-baik saja, sejauh ini gue bisa menikmatinya dengan baik. Baru beberapa hari yang lalu ngobrol sama mama dan gue memang sampaikan bahwa kok gue enjoy banget nih gitu, kerja di rumah, mengurus beberapa hal dari rumah gitu. Mungkin untuk orang-orang di luar sana ada yang merasa dirinya terkungkung karena harus berada di rumah terus. Kalau gue pribadi enggak, gue tidak merasa terkungkung sama sekali karena pada dasarnya gue juga senang ada di rumah. Bersosialisasi itu tetap bisa gue lakukan melalui chatting atau media lainnya gitu. Video call pun juga sudah bisa. Memang mungkin kita nggak bisa tos atau peluk atau berjabat tangan, tapi ya memang kita pun saat ini juga diminta untuk membatasi itu semua kan. Ya gue pribadi memang tipe orang yang kalau komunikasi juga nyaman dengan teks gitu kan, dan kalaupun ketemu dengan orang itu juga pembicaraan yang mendalam atau deep talk itu juga dengan beberapa orang yang memang ada di inner circle. Cuma kalau misalnya ngumpul kongko-kongko gue sih jarang, jadi berada di rumah so far so good. Nah, sebenarnya dengan berada di rumah itu kegiatan jadi terasa lebih padat, dan gue justru melihat sisi positif dengan berada di rumah ini, yaitu gue bisa mengikuti lebih banyak kegiatan dan bisa mengambil lebih banyak pekerjaan. Kok bisa ya? Iya, jadi misalnya sekarang kan marak sekali adanya webinar atau seminar yang dilakukan secara virtual. Karena diadakan secara virtual, maka gue bisa langsung daftar dan gue bisa bersiap untuk mengikuti webinar itu kalau gue jadi peserta kira-kira 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Biasanya kan kalau mau seminar, gue harus mempertimbangkan biaya perjalanan, kemudian jarak dari rumah atau dari kantor ke lokasi kegiatan, atau mungkin dan alokasi waktu yang harus disediakan untuk berangkat dari rumah ke tempat. Jadi lebih repot sebenarnya. Memang tantangannya itu kalau mengikuti kegiatan virtual ini adalah jaringan internet kita gitu. Nah, tapi gue percaya sih semakin lama jaringan internet di negara kita ini akan semakin baik. Dengan adanya kebutuhannya semakin meningkat, diharapkan kita tidak tahu berapa lama lagi, tetapi diharapkan akan lebih baik. Nah, selain gue punya lebih banyak kesempatan menjadi peserta di webinar, gue pun juga jadi punya kesempatan lebih luas atau lebih besar untuk mengambil beberapa pekerjaan yang dilakukan secara daring. Misalnya saat ini gue juga selain mengajar, gue juga juru bahasa isyarat. Biasanya gue itu jarang dapat kesempatan untuk mengambil beberapa tawaran pekerjaan. Tetapi dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara virtual, gue jadi bisa ngambil karena mungkin dari segi waktu mungkin paginya ngajar, tapi sorenya kalau kegiatan itu sore, gue jadi bisa ngambil kegiatan itu. Nah, sebenarnya dibilang santai sih enggak. Dengan kerja di rumah ini enggak berarti santai. Tapi gue melihat sisi positifnya adalah gue jadi lebih berkembang, gue jadi lebih menerima banyak manfaat gitu, dan manfaat itu bisa macam-macam ya, ilmu pengetahuan, jaringan, juga materi yang bisa ditabung untuk masa depan seperti itu. Semoga teman-teman semua juga bisa melihat sisi positif dari adanya situasi yang kita alami saat ini.
kondisi gue dan teman-teman semua berbeda. Mungkin ada yang lebih bisa menikmatinya daripada gue, tapi mungkin ada yang sebaliknya. Tapi mari kita sama-sama untuk berpikir positif, menjaga pikiran dan perasaan kita, serta tetap memupuk pengharapan itu di dalam diri kita. Semangat ya! Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dah!